Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu sebab mantan jadi sakit-sakitan setelah berpisah denganmu. Ya, banyak tuh orang mengkhianati istrinya, mengkhianati suaminya, berpisah. Dia berpikir ketika dia berkhianat, dia memiliki pasangan yang baru, yang lebih keren, ya, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih muda, dan seterusnya. Itu akan membuat dia happy, bahagia, menjadi lebih sehat, bisnisnya menjadi lebih lancar lagi, harta yang dia miliki menjadi berlimpah ruah, ya. Tetapi ternyata setelah dijalani berpisah, kok apa yang dibayangkan itu jauh, ya. Setelah berpisah dengan Anda, bisnisnya jadi anjlok. Kemudian kesehatannya juga jadi mudah sakit-sakitan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, wah, ini jangan-jangan nih karena doa-doa yang tidak baik nih. Misal karena Anda merasa kecewa, kan, Anda mendoakan terus agar si mantan ini jadi penyakitan, bisnisnya jadi bangkrut, dan seterusnya. Padahal Anda tidak pernah berdoa yang demikian. Bahkan saking cinta Anda tulus kepada dia, biarpun dia sudah berkhianat, dia sudah berpaling, ya, dan seterusnya, saking cintanya Anda masih terus mendoakan dia agar baik, agar sehat, agar bisnisnya berjaya terus, dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa kemudian mantan bisa anjlok sedemikian rupa? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Ya, dengan subscribe, hati kita selalu terhubung, ya. Dan apapun yang Anda dengarkan, Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini, insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin. Nah, sesungguhnya ya, pada diri setiap manusia Allah kirimkan malaikat-malaikat yang menjaganya, ya, setiap saat, setiap detik. Dan ketika orang dia seorang ahli ibadah, maka akan semakin maksimal pula, ya, perlindungan atau bantuan-bantuan yang diberikan oleh para malaikat-malaikat penjaga yang ada di sekitar yang bersangkutan, ya. Dan itu juga kemudian memberikan dampak terhadap orang-orang terdekatnya. Misal seorang suami itu dia ahli ibadah. Ketika misal istrinya, ya, akan mengerjakan sebuah bisnis yang sepertinya menjanjikan, tetapi sesungguhnya di depan sana yang menunggu justru kerugian. Maka para malaikat penjaganya
memberitahu dia melalui perasaan yang dia rasakan kok tidak yakin ya dengan bisnis seperti itu. Akhirnya dia kasih tahu ke istrinya. Ya, istrinya manut. Ya sudah, kalau begitu nggak jadi saja bisnis itu. Beberapa bulan kemudian baru diketahui, oh ternyata kalau sampai jalan terus dengan bisnis itu, ruginya akan banyak. Dan orang akan menyebutnya, wah ternyata suaminya itu punya intuisi atau feeling atau firasat yang kuat. Itu bisa saja. Tetapi juga faktor kehadiran dari para malaikat yang Allah utus untuk dia, untuk menemaninya, untuk melindunginya, dan seterusnya itu. Di dalam ya memberikan berbagai perlindungan dan seterusnya, itu juga sangat berpengaruh. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ya, kita diajarkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Itulah yang kemudian selama ini mantan ikut menikmatinya melalui berbagai nasihat-nasihat Anda. Ya. Berbagai keberuntungan yang dia dapatkan melalui doa-doa Anda dan seterusnya. Yang ketika dia meninggalkan Anda, kan malaikat pelindung Anda selalu bersama Anda, tidak ikut dia ya, sehingga dia kehilangan ya berbagai fasilitas-fasilitas itu. Bagaimana dengan malaikat pelindung atau malaikat penjaga dia? Si mantan ini dia ibadahnya malas, ibadahnya tidak tekun, ya, sehingga feelingnya tidak akan kuat. Malaikat-malaikat yang melindunginya pun mungkin memberitahu kepada dia, tetapi karena dia tidak memiliki kepekaan rohani yang maksimal, yang terbentuk ya. Jadi kepekaan rohani itu terbentuk melalui ibadah. Nah, karena dia tidak pernah ibadah, tidak pernah berzikir dan seterusnya, tidak pernah puasa, maka dia tidak punya kepekaan itu. Biarpun malaikat penjaganya berusaha untuk terus melindungi dia. Selama ini yang dia nikmati adalah fasilitas malaikat penjaga yang ada bersama Anda. Nah, sehingga ketika dia pergi, disitulah dia kemudian mudah sakit-sakitan ya, karena perlindungan terhadap dirinya sesungguhnya selama ini ada bersama Anda. Ya, ketika dia satu paket dengan Anda, maka malaikat pelindung Anda juga ikut melindungi dia. Kalau dia akan sakit, malaikat penjaga Anda, malaikat pelindung Anda akan bisii Anda, dia mau sakit, itu makannya harus agak direm, terlalu banyak makan, misal sate kambing, nanti kolesterolnya naik dan seterusnya. Anda kemudian meneruskan ya itu kepada si mantan, dia bisa ngerem, maka dia sehat terus. Itu yang orang jarang memahaminya ya. Nah, karena itu ya, suatu saat ya mantan
insya Allah akan menyadari itu, bahwa ternyata bersama orang ketiga sekarang bukannya dia jadi lebih baik, tetapi lebih anjlok. Maka ketika dia menginginkan kembali baik seperti dulu, kembali sehat seperti dulu, yang penting hidupnya tentram, tenang kan, maka dia akan berpikir untuk kembali kepada Anda. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.